Ini dia ya hasilnya. Untuk polesan 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok teh madu. Ini yang untuk motif daun, hasilnya lebih eksotik. Untuk yang bulat-bulat, ini 2 kuning telur tambah 1 sendok makan minyak goreng dan setengah sendok teh madu. Ini dipanggang dulu selama 10 menit. Kemudian dikeluarkan, dipoles, kemudian dipanggang lagi. Hasilnya lebih kilat dan kinclong. Cara molesnya bisa ditonton di video. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa subscribe dan like-nya, share ke teman-teman agar video ini makin bermanfaat. Untuk resep dan aneka kreasi nastar bisa ditonton di video sebelumnya. Motif maupun aneka ragam nastar dengan bentuk buah jeruk, 2 lapis, pakai tangkai cengkeh, bulat polos, dan lain-lain. Dengan pemolesan yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa pilih sendiri mana yang sesuai dengan keinginan kalian. Kalau video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman. Terima kasih. Halo semuanya, hari ini kita bikin nastar ya. Nah, kebetulan di kulkas ada keju, jadi saya bikin nastar keju. Adapun bahan yang saya gunakan 500 gram tepung protein rendah. Kemudian ini ada selai nanas. Nah, untuk cara masaknya dan bahan-bahannya bisa teman-teman lihat di YouTube di video sebelumnya, bisa di roll ke bawah ya. Cara masak selai nanasnya. Dengan kecepatan rendah. Nah, ini kita mix dulu butternya. Cukup sesaat saja ya, asal tercampur supaya tidak berubah tekstur. Kemudian ini telurnya. Keju, kemudian ini susunya. Kemudian kita masukkan tepung maizenanya. Tercampur rata, bagian pinggirannya kita bersihkan ya. Ini supaya adonannya rata ya, tercampur semua. Nah, setelah itu baru kita mix lagi sesaat. Kemudian kita masukkan tepungnya. Ini dibagi 2 kali supaya merata ya. Nah, setelah kita masukin semua tepungnya, ini kita bersihkan ya. Ini tangan saya sudah saya cuci berulang kali ya teman-teman.
Jadi ini kita gunakan tangan supaya kita merasakan tekstur dari adonan ini. Untuk percampuran tepungnya sudah merata. Jadi gampang ya, gini-gini aja. Nah, kita cek bagian bawahnya. Untuk kue kering sebaiknya jangan terlalu ditekan atau dipadatkan ya. Nah, ini sudah nampak ya, sudah tercampur rata. Tepung-tepungnya sudah terserap. Nah, ini kita coba bulatkan. Kita ambil sedikit. Nah, ini sudah bisa dibulatkan ya teman-teman ya. Yuk kita timbang. Untuk yang ukuran yang sama ini tergantung teman-teman ya. Kalau mau ditimbang satu-satu juga boleh. Kalau mau ditaksir-taksir gitu aja juga boleh. Nah, untuk besarnya nastar, di sini saya memakai isiannya sebanyak 5 gram. Kemudian untuk bagian kulitnya 17 gram. Jadi totalnya 22 gram untuk satu buah nastar. Nah, ini untuk motifnya tergantung selera masing-masing ya. Kemudian ini kita bentuk ya. Kalau misalnya teman-teman punya waktu, nah sebelumnya bisa juga ini selainya dibentuk dulu bulat-bulat. Jadi beratnya hampir-hampir segitu saja sudah boleh ya. 5 gram untuk takaran satu buah nastar. Nah. Jadi untuk motifnya bisa bermacam-macam ya teman-teman ya. Ini saya ngambil model gini ya. Bentuk daun. Kemudian kita garis. Ini kalau untuk mau hasil lebih mulus, ini kita rapiin ya. Nah. Jadi ini beratnya 22 gram. Ini ya bentuknya. Nah, ini ya teman-teman, setelah mulus, ini kita bentuk daunnya. Ini untuk yang paling simple dan praktis. Kita giniin aja ya. Untuk cara yang lebih cepat, ini kita bisa buat bulatan-bulatan kecil dulu. Demikian juga dengan kulitnya, kita bisa timbang-timbang dulu kira-kira 17 gram. Nah, sesudah itu baru kita ambil satu bungkus. Kalau gini caranya lebih praktis dan lebih cepat. Ini ya. Ini sesudah digepengkan, kita isi satu. Untuk isinya kalau mau lebih keras boleh juga ya, masukin ke kulkas. Jadi lebih gampang dibungkus. Tapi kalau yang begini nanti hasilnya lebih enak ya teman-teman ya. Tidak kering. Nastar yang di dalamnya, selain nanas yang di dalamnya tidak kering. Kalau yang
kering lebih gampang dibungkus. Sudah dibulat-bulatkan. Nah, gini ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini ya teman-teman ya, kita beri garis. Kalaupun mau dilanjut dengan yang motif gerigi bisa juga ya teman-teman ya. Tinggal kita jepit. Ini model bulat, model daun. Kemudian ini yang belum diisi. Untuk selain nanasnya, cara masak dan cara proses pembuatannya bisa ditonton di YouTube di video sebelumnya, ataupun cara membuat nastar dengan model dan bentuk lain, model jeruk, model 2 lapis, model bulat, cengkeh dan lainnya yang pakai topping keju. Semuanya bisa ditonton di video sebelumnya di YouTube. Butuh kesabaran untuk buat nastar. Selesai sudah nih model daun. Nah, ini segera dipanggang. Setelah 10 menit, nah ini kita masukkan ke rak bawah dulu ya. Di sini saya memakai suhu 150 derajat Celcius, api merata. Kemudian ini waktunya nanti kita lihat sendiri ya, sesudah kering kita keluarkan untuk poles telur. Setelah kita isi, ini kita tekan-tekannya. Sebaiknya menggunakan sendok mini, pas di lubang. Nah, ini kita tekan-tekan biar lebih padat. Kemudian ini kita tutup. Nah, tutupnya jangan dikasari ya, biar gampang dibulatkan kembali. Ini ya. Nah, kita cukup dengan tangan gini-gini aja ya, bulat-bulatkan. Nah, ini kadang kita tarik gini ya. Sudah cantik. Nah, ini siap dipanggang. Kalau waktu membulatkannya hasilnya mulus, nanti hasil panggangannya bakal mulus ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi kita masukkan. Sekarang sudah kering ya teman-temannya. Kita sapu oles telur. Untuk kuas bagian atasnya, nah ini kita beri madu 1 sendok teh. Kalau pengen warna yang lebih coklat eksotik, jadi kita beri sedikit manis. Kalau mau warna agak putih, tidak usah pakai madu, pakai susu.
Kemudian nih minyak gorengnya 1 sendok makan atau 2 sendok teh. Ini untuk poles atasnya kita menggunakan 2 kuning telur, 1 sendok makan minyak goreng, dan 1 sendok teh madu. Kalau tidak ada madu bisa diganti dengan susu kental manis ataupun susu UHT sedikit. Nah, ini cara molesnya, pelan ya. Ini sudah wangi ya teman-teman ya, sudah tercium. Jadi kita beri telur untuk memberi warna bagian atasnya, topping, biar cantik, kinclong. Untuk hasil yang merata, ini kita dinginkan dulu sesaat baru kita poles. Nah, kalau teman-teman pingin hasil tampilan lebih cantik, ini bisa dipoles 2 kali atau 3 kali ya teman-teman ya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk polesan kedua. Kita tegakkan saja ya biar hasilnya lebih kilat. Nah, jangan disapu-sapu lagi. Ini ya. Nampak ya bedanya ya. Kalau kita turunkan, ini nampak enggak? Nah, ini. Nah, kalau kita turunkan dia hasilnya lebih kilat ya, lebih licin. Ini ya, seperti gini ya, nih. Nah, kita turunkan dari atas. Nah, langsung nampak ya. Ini nampak kilatnya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini caranya sudah tahu ya. Ini kita tegakkan biar turun sendiri, jadi hasilnya lebih kilat. Ini kita panggang kembali hingga warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah ininya kita masukkan ini yang di bawah. Ini kita poles telur. Ini sudah kering ya. Belum dipoles sudah mulus. Jadi ini kita poles telur mulai dari awal. Cari kuas yang lembut ya teman-teman ya. Kalau misalnya nih lagi panas kita kuas, ini yang ini mesti tahan panas ya. Silikon tahan panas. Kalau mau dikuas saat dingin boleh juga ya. Nah, ini lakukan hingga selesai.
Nah, setelah polesan pertama merata, ini kita masuk ke polesan kedua. Polesan kedua cukup kita giniin aja ya. Dari atas biar turun ke bawah. Jadi hasilnya kilat ya. Ini jangan disapu-sapu lagi ya. Kalau kita bolak-balik nanti hasilnya tidak glowing ya. Setelah polesan kedua, ini kita panggang lagi ya. Nah, ini selesai sudah. Tuh wanginya. Cakep. Glowing. Untuk polesan yang loyang ketiga, di sini saya memakai 1 kuning telur dan 1 sendok makan minyak. Untuk yang ini saya tidak memakai madu ya. Nah, ini setelah diaduk rata, ini sebelum di oven saya poles dulu 1 lapis. Nanti kalian bisa lihat hasilnya ya. Sebelum dipanggang kita poles dulu dan sesudah dipanggang baru kita poles. Setelah 10 menit ini saya keluarkan untuk poles yang kedua kali. Nah, kemudian kita oven kembali. Ini untuk loyang yang ketiga, tetap di rak bawah, kemudian suhu 150 derajat Celcius. Ini ya. Ini api merata. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Untuk loyang yang pertama, motif daun. Ini untuk polesannya saya memakai madu. Jadi hasilnya lebih eksotik, lebih gelap karena mengandung manis. Nah, untuk yang kedua, saya memakai setengah sendok teh madu. Jadi hasilnya lebih terang. Tapi tetap kinclong ya, tetap kilat. Kemudian untuk yang ketiga saya tidak memakai madu. Jadi hasilnya kurang kilat tapi warnanya tetap lebih terang. Nah, ini semua tergantung selera kalian ya. Kalau mau pakai polesan dengan 2 kuning telur, 1 sendok teh madu dan 1 sendok makan minyak goreng, hasilnya lebih coklat, lebih gelap, lebih eksotik. Untuk yang tengah 2 kuning telur, madunya setengah sendok teh. Untuk yang ketiga 1 kuning telur, tidak pakai madu. Nah, ini untuk keseluruhannya hasil dari oven kita. Ini ya. Yang pakai 1 sendok teh madu, ini yang pakai setengah sendok teh madu, kemudian ini sama sekali tidak memakai madu. Dan nampak ya perbedaannya ya teman-teman ya. Nah, semuanya tergantung selera masing-masing untuk hasil warna. Untuk topping yang lain bisa teman-teman lihat di video saya yang sebelumnya, yang tampilan depannya, thumbnailnya dengan kreasi buah jeruk. Untuk nastar aneka model bisa dilihat di video sebelumnya. Dan cara membuat selai nanas. Jangan lupa subscribe dan like-nya, share ke teman-teman agar video ini makin bermanfaat. Terima kasih.